Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil ma ba'd. Anak-anakku yang semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini insyaallah ya kita akan membahas materi baru ya, yaitu di bab yang kedua, yaitu materi hudud ya. Apa saja yang akan kita pelajari di materi hudud ini? Yang pertama dari pengertian hudud, apa itu hudud? Kemudian pidana yang mempunyai hukuman had apa saja? Kemudian hikmah disyariatkannya hudud. Kemudian syarat penerapan hudud. Kemudian yang terakhir adalah siapa yang berhak melaksanakan hudud ya. Anak-anakku yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari yang pertama yaitu dari pengertian hudud ya. Apa sih hudud itu? Hudud artinya adalah hukuman terhadap maksiat yang telah ditetapkan batasannya secara syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencegah agar maksiat tersebut tidak terulang. Itu makna dari hudud. Ada lagi makna hudud ya. Hudud itu juga artinya hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syariat ya. Kalau tadi di atas terdapat maksiat ya, kejahatan, yaitu maksiat ya, yang telah ditetapkan oleh syariat untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya. Jadi ini dari sini kita bisa memahami hudud itu hakikatnya adalah untuk mencegah pelaku kemaksiatan atau yang melanggar larangan-larangan Allah atau aturan-aturan Allah ya. Maka baginya apa? Satu, mendapatkan hukumannya apa? Kemudian agar si pelaku ketika dia menerima hukuman tersebut atas dosa atau maksiat yang ia lakukan atau kejahatan yang ia lakukan, tujuannya adalah menghapus pelakunya itu sendiri. Yaitu dari pengertian hudud ya, jamak dari had ya, hudud ya, batasan-batasan atau aturan-aturan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi pengertian. Kemudian pidana apa atau kejahatan apa yang mempunyai hukuman had ya. Di sini ada berapa ya. Yang pertama adalah zina dan tuduhan zina, yaitu qadzaf ya. Kemudian pencurian. Kemudian mabuk ya. Orang yang mabuk, orang yang minum minuman keras yang dapat memabukkan. Kemudian perampokan. Kemudian murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian pemberontakan, atau kita sebut istilah-istilah ini yang dulu pernah viral ya, pernah ramai, yaitu para pembegal. Itu sendiri nanti ada termasuk juga dalam hal pemberontakan. Nah, jadi ini adalah pidana-pidana atau tindakan kejahatan ya, atau kemaksiatan ya, yang nantinya itu ada hadnya, hukumannya apa saja. Kalau pelaku zina, apa hukumannya, apa yang ia dapat ya, maka itu semuanya sudah diatur oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ada nanti insyaallah ini kan secara umum yang penting kita memahami apa itu had, apa itu hudud ya. Maka
ini jenis-jenis atau pidana-pidana atau kejahatan atau kemaksiatan ya yang ada hukumannya atau had yang sudah ditentukan ya. Baik. Selanjutnya, maka dengan ini ya kita bisa mengetahui bahwasanya hudud meliputi 7 jenis. Ya, yang pertama az-zina, hukuman zina. Ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab ya. Kemudian yang kedua had al-qadhaf atau menuduh orang berbuat zina untuk mencegah apa? Kehormatan dan harga diri. Subhanallah, ini inti dari ajaran agama Islam ya. Untuk menjaga kehormatan ya sangat dijunjung tinggi oleh agama Islam. Kemudian had khamar, hukuman orang yang minum khamar, minuman yang memabukkan, supaya tujuannya apa? Untuk menjaga akal ya, gitu. Kemudian had sariqah, hukuman mencuri ya. Untuk apa tujuannya? Ya untuk menjaga harta. Kemudian yang kelima adalah had al-hirabah, hukuman para perampok atau para pembegal untuk menjaga jiwa, harta dan harga diri, kehormatan seseorang. Kemudian yang keenam adalah had al-baghi, hukuman pembangkang untuk menjaga din, agama dan jiwa dan nyawa. Kemudian yang terakhir had ar-riddah tadi, murtad, hukum orang yang murtad, tujuannya untuk menjaga din ya. Maka ini 7 jenis ya, meliputi dari makna al-hudud ya. Kemudian setelah kita mengetahui perilaku kemaksiatan atau kejahatan-kejahatan ya dari atau pidana yang mempunyai hukuman had ya, tadi sudah disebutkan ada zina, mencuri, minum khamar dan seterusnya, maka kita beralih ke apa sih hikmah di syariatnya hudud ya. Yang pertama ya, di sini siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan atau kemaksiatan yang membuatnya tujuannya supaya mereka jera ya, ada hukuman tujuannya supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang kedua, mencegah orang lain agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan ya. Kemudian hudud adalah penghapus dosa dan pensucian jiwa pelaku kejahatan tersebut. Tadi sudah disinggung, sudah dijelaskan ya. Ini fungsi dari hudud ini juga ketika misalnya nanti insyaallah kedepannya kita baru memahami masalah fungsi masalah hudud, nanti akan kita jelaskan secara detail nanti had zina, kemudian qadhaf ya, kemudian nanti mencuri, khamar dan seterusnya nanti secara detail di materi tersendiri setelah ini insyaallah biidznillah ya. Yang selanjutnya menciptakan suasana aman. Ini fungsinya hakikatnya adalah membuat suasana aman dalam masyarakat dan menjaganya ya, karena itu perbuatan dari kejahatan, kemaksiatan tentunya tidak nyaman. Fungsi yang selanjutnya menolak keburukan, dosa dan penyakit pada masyarakat. Karena apabila kemaksiatan telah merata dan merajalela menyebar pada masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan kerusakan dan musibah serta dihapuskannya kenikmatan dan ketenangan di dalam masyarakat atau di dalam keluarga diri ya seseorang ya. Maka ini hikmah disyariatkannya hudud supaya apa? Kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram ya gitu. Contohnya simpel saja. Kalau seandainya di daerah kita, tempat kita tinggal, banyak sekali orang-orang atau anak-anak muda minum minuman keras, minum khamar. Tentu ketika misal kalau anak perempuan lewat di tengah atau di kerumunan orang-orang anak-anak muda yang sedang minum khamar, pasti akan digoda, tidak nyaman. Maka ini tujuan ya, tujuannya hud atau hudud ya, ditegakkannya hudud, hikmahnya sangat banyak ya, gitu. Ini yang kita ketahui. Maka sekali lagi ya, negara kita Indonesia memang tidak menggunakan hukum Islam ya, gitu. Ada di di daerah Aceh atau di Aceh sendiri sudah mulai menegakkan hukuman syariat sesuai dengan syariat. Tapi negeri kita belum ya gitu. Tapi sekali lagi
Intinya ini adalah bagian dari hikmah-hikmah disyariatkannya hudud ya. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui hikmah syariat hudud, maka syarat penerapan hudud ya. Syaratnya apa saja? Yang pertama, pelaku kejahatan adalah seorang mukallaf, yaitu balik dan berakal ya. Pelaku kejahatan tadi yang telah dilakukan entah itu zina dan seterusnya, maka apabila dia sudah mukallaf, sudah balik, maka ditegakkan ya. Apabila masih kecil ya tentunya tidak ya. Nanti misal bicara misal anak kecil ya belum balik dan masih belum berakal, atau dia belum balik dia mencuri misal, kan tadi membahas masalah mencuri, maka bagaimana, diterapkan enggak hukuman had bagi anak tersebut karena syaratnya tidak memenuhi ya, karena dia belum balik. Jadi syarat utama adalah balik dan dia memang berakal, tidak gila. Kemudian pelaku kejahatan tidak terpaksa dan tidak dipaksa ya. Baik, kemudian pelaku kejahatan mengetahui larangannya, bahwasannya yang ia lakukan bahwasanya ini sesuatu yang dilarang oleh syariat ya, itu memang sesuatu yang tidak dibolehkan ya, itu pelakunya memang betul-betul mengetahui ya. Kemudian yang selanjutnya, kejahatannya terbukti dan bahwa ia melakukannya tanpa ada syubhat, tanpa ada kerancuan-rancuan. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengakuan sendiri ya, itu maksudnya dia sadar saya yang melakukan, atau dengan bukti persaksian orang lain. Sudah kita bahas masalah saksi dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya menyambung dengan materi qadha, peradilan ya, peradilan Islam ya. Itu syarat-syarat dari ditegakkannya al-hudud ya. Kemudian setelah kita mengetahui syarat penerapan hudud, maka siapa yang melaksanakan hudud atau hukuman hudud itu siapa? Maka tentunya hanya pihak yang berwenang melaksanakan hudud ya. Di sini tak ada yang berwenang menegakkan hudud kecuali imam ya, kepala negara atau wakilnya atau aparat pemerintah yang mendapatkan tugas darinya ya. Jadi bukan personal, bukan per orang yang menegakkan hukuman had yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah secara resmi ya. Karena ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW pernah mengutus seorang sahabat bernama Unais radhiallahu anhu untuk melaksanakan hukuman rajam. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, "Waqdu ya Unais, pergilah wahai Unais, berangkatlah ya Unais ila imra'atin hada fa in i'tarafat farjumha." Wahai Unais, berangkatlah menulis istri orang ini, jika ia mengaku telah berbuat zina maka rajamlah ia. Hadis Bukhari nomor 2147 ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan wewenang kepada sahabatnya yang bernama Unais radhiallahu anhu, bahwasanya Unais ini sudah diberikan ya amanah dan wewenang untuk mengeksekusi perempuan yang memang dia telah mengaku berbuat zina. Maka anak-anak sekalian, semoga selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita tentang materi hudud. Semoga apa yang bisa Ustadz sampaikan tadi, materi hudud, bisa dipahami ya dengan baik. Barangkali memang kalau memang belum ada atau masih sedikit kurang paham dengan materi yang Pak Ustadz sampaikan, bisa nanti ditanyakan di GCR atau di WA. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu materi hudud. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.